Jumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Mari kita mengenal fabel dan legenda. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, kalian dapat mengidentifikasi ciri umum teks fabel dan legenda. Yang kedua, kalian dapat menyimpulkan isi atau pesan teks fabel atau legenda. Silakan kalian simak video berikut ya. Perhatikan tokohnya, bagian pembukanya, dan pesan ceritanya ya. Kisah Bangau dan Merak yang sombong. Pada suatu hari, di pedalaman hutan ada seekor burung merak yang angkuh dan sangat sombong. Ia sangat membanggakan dirinya karena memiliki bulu-bulu yang indah. Keseharian merak selain mencari makan, ia lebih sering berjalan-jalan dan menjumpai binatang lainnya hanya sekedar untuk menyombongkan keindahan yang dimilikinya. Saat merak sedang berjalan-jalan di tengah hutan, ia bertemu dengan bebek. Dan seperti biasa, merak beraksi menyombongkan dirinya. Ia mulai membentangkan bulu indahnya di hadapan si bebek. "Lihat bebek, lihatlah bulu indahku ini. Apakah kau punya bulu-bulu yang indah seperti diriku?" kata merak. Bebek yang tidak suka berdebat akhirnya memilih diam dan pergi meninggalkan merak yang sombong itu. "Ah, kau ini memang bebek payah dan jelek," ujar merak melihat bebek pergi meninggalkannya. Tidak berapa lama hinggaplah Bangau, dan seperti biasa merak mulai merentangkan bulunya yang indah di bawah sinar matahari. "Bangau, coba kau lihat," kata merak. "Dapatkah kau mengalahkan keindahanku? Lihat, aku bermandikan kemewahan dan pelangi, sedangkan bulumu kusam kelabu seperti debu." Bangau pun mulai membentangkan sayapnya dengan lebar-lebar, dan kemudian ia terbang ke atas. Di atas Bangau bicara kepada merak. "Merak, lihatlah aku, apakah kau bisa terbang seperti aku? Ikutilah aku jika kau bisa," kata Bangau. Akan tetapi merak hanya bisa diam berdiri terpukau karena ia tidak bisa terbang ke atas seperti Bangau. Selesai. Hikmah yang dapat diambil adalah janganlah kita menyombongkan diri terhadap apa yang kita miliki, karena mungkin saja mereka punya apa yang kita tidak miliki. Bisakah cerita tersebut merupakan contoh fabel? Mengapa cerita itu dapat digolongkan fabel? Anak-anak, marilah kita simak ciri-ciri teks fabel berikut ini. 널 바라보고만 있어도 나도 모르게 미소를 짓고 있는 나를 보면 신기해. 하루가 지나갈수록 널 향한 나의 맘은 더 깊어지고 있어. 지금 이 노래가 또 다른 사람 노래 같을 수 있어. Yeah, I know. 그래도 난 Telaga Sarangan atau Telaga Naga. Telaga Sarangan adalah sebuah danau vulkanik yang terletak di lereng Gunung Lawu, Magetan, Jawa Timur.
Telaga ini menjadi salah satu tujuan wisata yang cukup terkenal di wilayah Magetan dan sekitarnya. Pada zaman dahulu kala, hiduplah sepasang suami istri yang bernama Ki Jalilung dan Nyi Jalilung. Mereka hidup sederhana dan bahagia di sebuah pondok kecil pada sebuah tepian hutan di lereng Gunung Lawu nan sejuk. Sehari-hari, Ki Jalilung bercocok tanam jagung di sebuah ladang. Ki Jalilung merasa bahagia karena tanaman jagungnya tumbuh subur. Nyi, hari ini aku akan ke ladang untuk menyiangi pohon-pohon yang menutupi tanaman. Iya Ki, hati-hati di ladang. Jangan pulang terlalu sore. Ki Jalilung selalu bekerja dengan giat merawat ladang. Tiba-tiba, Ki Jalilung melihat sebuah telur berwarna putih keemasan yang sangat besar di bawah pohon besar tersebut. Hah? Telur apa ini ya? Oh iya, sebaiknya aku bawa pulang saja telur ini. Mungkin istriku tahu ini telur apa. Wah, ini telur apa Ki? Entahlah, aku juga tidak tahu. Aku kira kau tahu ini telur apa. Baru sekali ini aku melihat ada telur sebesar ini. Kebetulan kita tidak punya lauk. Telur ini kita rebus saja. Setelah selesai makan, Ki Jalilung kembali ke ladang. Di perjalanan menuju ladang, Ki Jalilung merasakan tubuhnya panas dan kehausan. Aduh, panas sekali. Aku akan masuk ke sumber air ini saja. Ki Jalilung merasa tubuhnya segar kembali. Namun, dia merasakan ada yang aneh di tubuhnya. Jari-jari tangannya mengeluarkan cakar yang besar dan tajam. Dan perlahan-lahan berubah menjadi seekor naga yang besar. Di rumah, Nyi Jalilung juga merasakan panas di tubuhnya. Kemudian, Nyi Jalilung segera pergi mencari suaminya. Dia mendengar suara naga dan merasa takut. Apa itu suara naga? Aku harus ke Ki Jalilung. Sampailah Nyi Jalilung ke sumber air tempat suaminya menjadi naga. Nyi Jalilung sangat terkejut melihat ada seekor naga besar melingkar di sumber air. Tiba-tiba dia merasakan ada yang aneh di tubuhnya. Jari-jarinya mengeluarkan cakar yang tajam dan menjadi seekor naga yang besar. Dan kini ada dua naga yang berenang di sumber air tersebut. Mereka berenang sangat cepat. Kibasan ekor mereka membuat gempa, pohon-pohon tumbang, burung-burung di sekitarnya berterbangan ketakutan. Kedua naga berenang mengitari permukaan telaga dengan cepat, hingga terbentuklah sebuah pulau kecil di tengah-tengahnya. Kemudian naga tersebut menyelam ke dalam air dan tidak pernah muncul kembali. Itulah cerita turun-temurun tentang asal mula terjadinya Telaga Sarangan. Sampai sekarang masyarakat di sekitar Telaga Sarangan mempercayai bahwa dua ekor naga tersebut masih ada dan hidup di dasar telaga. Sarangan adalah istilah masyarakat sekitar untuk menyebut naga. Jadi, Telaga Sarangan bisa disebut juga dengan nama Telaga Naga. Nah, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Selamat belajar, semoga sukses. Belajar asik bersama Bu Fa.